Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida wa ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita hari ini akan melanjutkan kajian tafsir yang sebelumnya sudah dilewati oleh beberapa guru kita, dan mudah-mudahan kajian kali ini kita akan membahas surat Al-An'am ayat 65 sampai ayat 83, bisa mendapatkan pencerahan bagi kita semua. Dan kalau tidak berkeberatan, silahkan ibu-ibu semua bisa memegang Al-Quran terjemah, barangkali ingin membaca arti terjemahan dari ayat yang akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal qadiru ala ayyab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq. Qul lastu 'alaikum biwakil. Likulli naba'im mustaqarru wa sawfa ta'lamun. Shadaqallahul azim. Katakanlah Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya, dan kaummu mendustakannya, padahal azab itu benar adanya. Katakanlah Muhammad, aku ini adalah penanggung jawab kamu. Setiap berita yang dibawa oleh Rasul ada waktu terjadinya, dan kelak kamu akan mengetahuinya. Kita akan coba bahas dua ayat ini terlebih dahulu, ibu-ibu. Pertama kita akan coba lihat sebab turunnya ayat ini, ya, sebagaimana Ibnu Abi Hatim meriwayatkan hadis dari Zaid bin Aslam. Dia berkata, pada saat turun ayat Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din bisuyuf. Sepeninggalku janganlah kalian kembali menjadi seperti orang-orang kafir yang saling menyerang di antara kalian dengan menghunus pedang. Maka para sahabat langsung berucap, kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau ya Muhammad adalah utusan Allah. Lalu sebagian dari mereka berkata, hal ini tidak akan pernah terjadi karena kita adalah muslim. Jadi nanti akan kita dapati, ibu-ibu, bahwa seorang muslim itu ketika mereka benar dengan keislamannya, mereka tidak akan pernah mencoba untuk menzolimi diri mereka, apalagi menzolimi orang lain. Nah, karenanya di dalam sebuah riwayat yang lain, Imam Ahmad dan Tirmizi meriwayatkan dari Sa'id bin Abi Waqqas. Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang ayat Qul huwal qadiru hingga akhir ayat, maka beliau bersabda, ama innaha kainatun walam ya'ti ta'wiluha ba'd. Hal itu pasti terjadi, hanya saja kejadiannya belum terungkap, ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menggambarkan sebuah kisah di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada kaum musyrikin, ya, karena ketika mereka mencoba untuk mendurhakai, menolak, ya,
apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang musyrik yang durhaka bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menurunkan azab kepada mereka. Jadi ini sebuah pengingatan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik ketika mereka menolak apa yang disampaikan kebenaran di dalam dada mereka, mereka pasti akan mendapatkan azab. Nah, sementara azab yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa berupa dari atas, ya, bisa juga dari bawah, sebagaimana surat ini memperjelas kepada kita. Ya, 3 ayat 65 sampai ayat 67 itu memberikan sebuah gambaran bahwa nanti akan ada azab yang Allah berikan kepada orang-orang musyrik itu, baik itu azabnya berupa azab dari atas maupun dari bawah. Apa yang dimaksud dengan azab dari atas? Contoh seperti kondisi topan, kemudian hujan batu, kemudian banyak lagi yang berbicara tentang hal-hal yang terdapat dari atas, ya. Dari atas itu seperti debu, kemudian di situ digambarkan lagi hujan batu, hujan badai dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian dari azab yang Allah berikan kepada orang-orang musyrik, ya, berupa azab yang terdapat atau dihantarkan dari atas langit. Mungkin kalau di negeri kita seperti angin puting beliung gitu, ya, halilintar yang sifatnya menakutkan masyarakat secara keumuman, kemudian angin yang menyebabkan munculnya badai dan seterusnya. Nah, ada juga azab yang kedua, yaitu azab yang berasal dari bumi, yaitu dari bawah. Ini biasanya akan kita dapati seperti gempa bumi, kemudian tanah longsor, kemudian gunung meletus, dan semua contoh-contoh yang memang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk mengingatkan orang-orang musyrik manakala mereka menolak apa yang sudah dihantarkan dalam Islam. Nah, jadi sebetulnya ayat ini memberikan sebuah gambaran kepada kita tentang kuasa Allah dalam mengazab orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Nah, perlu berhati-hati bahwa ini bukan ancamannya hanya kepada orang-orang musyrik, tapi ibu-ibu perlu perhatikan bahwa akan didapati juga masyarakat muslim yang posisinya mereka itu menolak nilai-nilai Islam, bahkan tidak mau mengenal Al-Quran sebagai dusturnya, sebagai pedoman hidupnya, maka Allah pun akan mengazab orang-orang seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita perlu mengupayakan agar diri kita terjauh dari azab yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang menolak ajaran dan syariatnya, ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini juga digambarkan tentang kondisi bahwa ketika ayat turun, ya, ayat kul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaba, itu menunjukkan Rasulullah SAW langsung berlindung kepada Allah, karena setelah mendengar ayat itu Rasulullah SAW bersabda, a'udzu biwajhika, aku berlindung kepadamu. Nah, ini sebetulnya jadi pelajaran buat kita ibu-ibu ketika kita mendengar, kita mendapatkan sebuah berita atau na'udzubillah min dzalik, kita dapati diri kita, keluarga kita atau masyarakat kita terkena dampak dari musibah-musibah atau bahkan terkena secara langsung, pertama kali yang harus kita sampaikan, ucapkan a'udzu biwajhika, a'udzu biwajhika, ya, aku berlindung dengan wajahmu, aku berlindung denganmu ya Allah, begitu ya.
ditambah lagi kita bisa berdoa doanya para nabi, seperti doanya Nabi Yunus ya, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu untuk menguatkan diri kita bahwa jangan sampai kita mendapatkan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala sebab kelalaian kita kepadanya. Ya, ketika ayat ini turun pun au yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba's. Ya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, hadhihi ahwanu au aisa, yang ini lebih ringan atau yang lebih mudah. Ya, jadi prinsipnya ketika seseorang mendapatkan ujian, mereka tetap melihat bahwa itu semua adalah karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan perpecahan dan peperangan ringan karena azab yang terjadi sebelumnya jauh lebih mengerikan, yaitu pemusnahan. Jadi ibu-ibu, ayat ini sebetulnya mengisahkan tentang azab-azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu secara fisik kita lihat ya, fisik misalnya apa tadi ya, alam, fenomena alam gitu ya, angin puting beliung, gempa bumi dan lain sebagainya. Tapi juga ada kondisi sebetulnya azab yang Allah berikan ketika ya manusia di muka bumi ini saling bertarung, saling berperang. Itu sebetulnya sudah merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Masing-masing satu sama lain saling mencoba untuk membenarkan dirinya, saling membunuh dan akhirnya saling menzolimi satu sama lain. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Imam Ahmad meriwayatkan dari Abi Basrah Al-Ghifari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku meminta 4 perkara kepada Tuhanku, namun Dia hanya mengabulkan 3 perkara saja dan menolak yang satunya. Aku meminta kepada Allah agar umatku tidak sepakat dalam kesesatan dan Dia mengabulkanku. Aku meminta agar Dia tidak dikuasai oleh musuh dari selain kalangan mereka sendiri, maka Dia pun mengabulkan permintaanku. Aku minta agar Ia tidak membinasakan mereka dengan musim kemarau yang berkepanjangan sebagaimana yang menimpa umat-umat sebelumnya, maka Dia pun mengabulkanku. Aku meminta agar mereka tidak dijadikan berkelompok-kelompok dan jangan sampai sebagian di antara mereka merasakan kekejaman sebagian yang lain, maka Dia menolak permintaanku." Jadi ini sebetulnya merupakan renungan buat kita, evaluasi buat kita. Kenapa terlebih lagi kita di Indonesia begitu ya, atau secara umumnya secara khususnya di Indonesia, secara umumnya di negara-negara atau di muka bumi ini kita dapati ya orang-orang saling berseteru, saling baku hantam untuk bisa mendapatkan kemanfaatan pribadi-pribadi mereka. Jadi di sini ditolak oleh Allah permintaan Rasulullah SAW karena Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada hamba-hambanya dampak dari aktivitas yang mereka kerjakan itu sangatlah dibenci oleh Allah sampai-sampai Allah memberikan azabnya. Ada riwayat yang memperkuat hadis tadi ya, diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abu Bakar bin Mardawai ya, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku berdoa kepada Tuhanku agar Dia mengangkat 4 perkara dari umatku. Maka Allah berkenan mengangkat 2 perkara dari umatku dan enggan mengangkat 2 perkara yang lainnya. Aku memohon agar Allah menghilangkan hujan batu dari langit, tertelan ke dalam perut bumi, terpecah dalam beberapa kelompok, dan agar sebagian mereka tidak tertimpa kekejaman sebagian lainnya. Kemudian Allah menghilangkan dari mereka hujan batu dari langit dan tertelan di dalam perut bumi. Namun Allah tidak menghilangkan 2 hal lainnya, yaitu peperangan dan kekacauan." Ya,
Ini betul-betul menjadi renungan buat kita bersama, bagaimana Rasulullah SAW sudah mengetahui apa yang akan terjadi pada umatnya, maka beliau sudah meminta kepada Allah agar itu tidak terjadi. Namun sekali lagi, segala kuasa itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, tidak diperkenankan ya manusia itu mengambil alih segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini cerita-ceritanya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memperhatikan dalil dan bukti, ya. Jadi Allah perlihatkan, unzur kaifa nusarrifu, ya. Bagaimana kalian itu enggak menjadi manusia memperhatikan apa yang sebenarnya sudah diperlihatkan oleh Allah kepada kalian. Ya, sama seperti halnya kita juga sebagai orang muslim. Kadang-kadang kita pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak tahu, padahal Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam lisan kita, dan apa yang ada di dalam hati kita. Ini makanya menjadi sebuah pengingat ya kepada orang-orang musyrik dan juga kita sebagai kaum muslimin agar betul-betul memperhatikan. Ada kalanya dengan cara indrawi, dengan akal atau logika dan dengan informasi yang gaib, hal ini dilakukan agar mereka menjadi paham. Jadi banyak cerita-cerita yang Allah berikan dengan memberikan dalil-dalil, memberikan cerita-cerita dan seterusnya, ya, supaya mereka paham dan merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan bukti-bukti yang sudah tertuang tentu saja di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi sekali lagi, orang Quraisy yang mendustakan Al-Qur'an, petunjuk dan penjelasan dari para nabi itu justru menolak ya, mendustakan. Nah, mereka akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala tentu saja dengan hal yang memang sudah ditetapkan oleh Allah, azab sesuai dengan apa yang mereka dustakan. Ya, sekaligus ayat ini memberikan pesan kepada Rasulullah agar apa? Rasulullah itu tidak perlu khawatir. Ya, kenapa? Rasulullah bukanlah tempat untuk menjaga umatnya, gitu ya. Yang menjaga manusia secara keseluruhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah diminta untuk tidak perlu khawatir dalam berdakwah, karena tugasnya hanya sekedar menyampaikan. Ya, maka Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya tugasmu ya Rasulullah itu adalah apa? Menyampaikan berita, ya, dan tugas kita ini ya sebagai umatnya Rasulullah SAW adalah mendengar dan mentaatinya. Dan waktu zaman lalu pun diingatkan agar mereka ati Allah wa ati Rasul, mereka taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengikutiku, kata Rasulullah SAW, dia akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang mendurhakaiku, maka dia akan celaka pula di dunia dan di akhirat. Ya, na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya ibu-ibu, di dalam 3 ayat yang akan kita selesaikan ini, ya, kita dibentangkan atau diingatkan tentang kekuasaan Allah, meliputi kasih sayang Allah, dan sekaligus ya diperlihatkan kepada kita tentang azab atau siksaan yang akan diberikan kepada hamba-hambanya yang mendustakan. Allah berkuasa menolong hamba-hambanya dengan berbagai macam keluasannya. Ya, kita dikasih rezeki, kita dikasih keselamatan, kita dikasih kesuksesan, sebagaimana diterangkan dalam ayat-ayat sebelumnya ya, di dalam ayat-ayat sebelumnya dari awal-awal surat Al-An'am ini. Jadi apalagi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Begitu banyak ya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ya, karena memang itu adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya,
Allah jugalah yang berkuasa menurunkan berbagai azab, ya, seperti yang tadi sudah sama-sama kita perdengarkan, bahwa Allah itu akan memberikan azab, bisa dari atas, bisa dari bawah. Yang mana yang dari atas itu contohnya hujan batu, angin topan, puting beliung, halilintar yang kalau orang Betawi bilang gluduk gitu ya, halilintar yang terus menerus yang hingga membuat rasa was-was, rasa takut berlebihan. Kemudian ini pernah terjadi di masa sebelum Rasulullah SAW, yaitu kepada kaum Ad, kemudian kaum Samud, kaum Nabi Syuaib, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, atau juga kita dapati ada azab yang sifatnya nggak hanya dari atas, yaitu bisa dari bawah, dari perut bumi, dari bumi di mana kita memijakkan kaki kita di atasnya, seperti gempa bumi. Ibu-ibu coba perhatikan bagaimana Allah dengan mudahnya menggulung, ya, tanah ini, terjadinya likuifaksi seperti di Palu, ya. Bagaimana Allah mudah sekali menggulung gelombang, ya, terjadinya tsunami di mana-mana, ya. Nah, ini merupakan sebuah peringatan bagi kita. Ada lagi yang sifatnya berlaku azab Allah di bumi. Kalau tadi memang fenomenanya fenomena alam, tapi terjadi juga posisi azab yang pedih, dan itu bisa jadi terus menerus sampai hari kiamat. Apa itu? Perpecahan, perselisihan, ya, dan memecah belah para pemimpin dalam urusan dunia. Hari ini kita dapati, ya, berbagai negara termasuk di negeri kita, ya, bagaimana ulah dari para pemimpin yang mendatangkan provokasi di tengah masyarakat yang akhirnya terjadi perpecahan, ya. Secara umum kita dapati di dunia ini seperti itu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingat bahwa ayat ini memang ditujukan umum untuk orang mukmin dan juga kafir, ya. Kenapa? Karena musuh-musuh itu mencoba menguasai bukan hanya rumah-rumah, tapi juga jiwa-jiwa, harta-harta dari semua manusia yang ada di muka bumi ini, ya. Api fitnah, ya, telah menguasai kita dengan terjadinya pembunuhan di antara sesama. Coba sekarang ibu-ibu, aduh, mengerikan sekali. Bukanlah dalam bentuk peperangan, ya, tapi ada bentuk perselisihan yang terjadi. Contohnya, betapa sangat miris didapati seorang anak, beberapa anak menggugat, ya, seorang ibu, ya, karena mereka tidak mendapatkan harta waris, dan akhirnya dengan teganya ada yang melakukan pembunuhan kepada orang tuanya, begitu juga kepada suami atau ada kepada istri dan seterusnya. Ini adalah perpecahan, kemudian perselisihan yang akhirnya memunculkan pembunuhan, ya. Nah, kalau itu terjadi kepada orang-orang musyrik, ya, itu merupakan bagian dari azab untuk mereka. Adapun akibat bagi orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an, ya, mendustakan Al-Qur'an ini bisa orang musyrik, bisa juga kepada kita, ya, kepada orang muslim yang notabene-nya kita hanya mengambil Islam sebagai agama KTP saja, ya, tidak ada keinginan kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran, mengenal Al-Quran, menjalankan kewajiban-kewajiban kita di hadapan Allah. Maka na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita dapat perangkap hal yang seperti ini. Inilah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang kafir, karena mereka tidak mengakui hari kebangkitan, sekaligus juga menjadi ancaman bagi mereka di dunia, ya. Ini pengingatan kepada orang-orang kafir secara khusus. Orang-orang muslim pun, ya, tak perlu merasa senang dengan ancaman ini. Oh, itu kan buat orang-orang kafir, ya, buat kita tenanglah, yang penting nanti kita bisa masuk surga selama kita sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata ayat ini mengingatkan, ya, mereka juga berhak mendapatkan azab, ya, jika mereka meninggalkan Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah lindungi kita
untuk senantiasa menjaga, memelihara Al-Quran ini di dalam dada kita, di dalam pikiran kita, dan dalam perilaku kita. Semoga anak dan keturunan kita adalah orang-orang yang senantiasa terus membawa dan menjaga Al-Quran hingga mereka akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Nah, itu ayat 65 sampai ayat 67. Sekarang kita coba masuk ayat 68 hingga 70. Apa Ibu? Karena di dalam ayat ini menceritakan tentang posisi berpaling dari majelis-majelis yang mencemooh Al-Quran dan Allah akan mengazab mereka. Jadi 3 ayat ini memberikan stimulus kepada kita. Nanti di lapangan biasanya kita akan dapati ada orang-orang yang memang menyulutkan bahasa-bahasa yang tidak baik gitu ya, menghina Al-Quran, menghina Islam gitu ya. Nah, bagaimana sikap kita dalam menghadapi kelompok-kelompok seperti ini? Coba kita baca Ibu-ibu artinya. Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan yang lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikit pun atas dosa-dosa mereka, tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus di dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri, karena mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka yang dahulu. Ya, nah ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini kondisi di mana sebab turun ayat, baik ayat 68 maupun ayat 69, di mana Imam At-Tabari meriwayatkan dalam ayat wa idza ra'aital ladzi yakhudun, ya, dari As-Siddi mengatakan bahwa setiap kali orang-orang musyrik duduk bersama orang-orang muslim, mereka membicarakan keburukan Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Bahkan mereka mencaci dan menghinanya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk tidak bersama mereka. Duduk bersama mereka itu sebaiknya bukan sebaiknya, ditinggalkan, ya. Karena ada pembicaraan yang orang-orang musyrik katakan. Nah, kemudian di ayat 69-nya juga demikian, ketika kaum muslimin berkata, jika kita pergi saat mereka melakukan pembicaraan tersebut, kita nggak bisa duduk di masjid. Artinya apa? Kalau ada pembicaraan orang-orang musyrik menjelek-jelekan Rasulullah, menghina Al-Quran, kalau mereka meninggalkan, ya, padahal mereka itu duduk berada di dalam masjid, ya, atau mereka berada di sisi-sisi masjid, pada saat yang bersamaan mereka nggak bisa melakukan ibadah, gitu. Kalau mereka meninggalkan orang-orang musyrik itu, makanya di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak perlu merasa khawatir dengan apa yang diucapkan oleh mereka, ya. Manakala niat kita untuk beribadah kepada Allah, maka tetaplah kita ada di situ. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, kita akan dapati bahwa ayat-ayat ini, 3 ayat ini untuk mengingatkan kepada kita, ya, sebagaimana seorang ulama yang bernama Az-Zamakhsyari,
ya, beliau berkata, apabila orang-orang muslim mendengar mereka sedang mengolok-olok Al-Quran saat mereka sedang duduk-duduk di majelis tersebut, maka wajib memberikan peringatan dengan cara keluar dari majelis tersebut untuk menampakkan ketidaksukaan dan memberikan nasihat kepada mereka. Nah, ini merupakan salah satu cara yang disampaikan oleh para ulama kita. Jadi prinsipnya kita nggak boleh tinggal diam kalau agama kita gitu ya, Al-Quran, Nabi kita itu dihina dan dilecehkan. Bahkan kondisi ini juga memberikan pengingatan, penegasan ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan perintah untuk meninggalkan orang-orang yang menghina Al-Qur'an ya. Ayat tadi sudah jelas, wadharil ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa. Jadi tinggalin udah, jangan sampai karena kita ada kebutuhan duniawi ya, kadang-kadang kita dapati carmuk ini luar biasa, cari muka untuk bisa mendapatkan posisi, mendapatkan prestasi, itu sering mengalahkan ya ibadah kita kepada Allah dan kurang terjaga akidah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tugas kita justru kalau kita berhadapan dengan orang yang menghina Al-Qur'an, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuk kita berikan mereka peringatan, kita kasih nasihat kepada mereka agar mereka bisa melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk itu ya. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima pertolongannya. Siapa orang yang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya kecuali golongan kanan. Ini adalah ayat-ayat yang memberikan inspirasi kepada kita agar berbuat jika ada penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ya. Misalnya mereka mengolok-olok, bersenda gurau gitu ya. Ini perlu perhatian ya. Kalau dalam urusan agama yang namanya bersenda gurau itu ada aturan mainnya ya. Ya, kemudian ibu-ibu, maka di 3 ayat ini sebetulnya sudah memberikan pesan agar kewajiban kita untuk berpaling dari majelis orang-orang yang mencemooh Al-Quran dan mencemooh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di negeri kita ini banyaknya luar biasa mereka yang seolah-olah paham tentang agama, tetapi mereka lah yang menghancurkan agamanya sendiri, termasuk mereka yang menyebut dirinya seorang yang alim tapi mereka tidak memiliki kebaikan di dalam ilmu yang mereka pelajari. Yang selanjutnya ibu-ibu, bahwa ayat ini mengajarkan kepada kita jika ada seorang yang mengetahui ada kemungkaran gitu ya, maka kita diminta untuk memberikan nasihat ya. Harus menolak ya, apalagi itu adalah kemungkaran ya, maka kita harus bersama dengan komponen-komponen yang lain untuk bisa mengangkat menghancurkan ya kemungkaran itu di muka bumi ya. Seperti hari ini kita dapati RUU HIP yang menjadi polemik di masyarakat kita ya, bahkan sudah banyak campur tangan para ulama yang mudah-mudahan akan didapati kebaikan di negeri kita ini. Kemudian ibu-ibu ya, di mana Ibnu Al-Arabi berkata, ini adalah sebuah dalil dilarangnya bergabung dengan majelis-majelis orang yang sombong ya. Siapakah mereka? Ya, para ulama Malikiyah ya. Ulama Malikiyah itu berpendapat bahwa masuk ke wilayah musuh, ke gereja, kemudian ke tempat-tempat ibadah itu merupakan sebuah pelarangan ya. Ini kalau menurut pendapat ulama Malikiyah. Makanya kita sering salah kaprah dengan bahasa toleransi ya. Kita masuk ke dalam gereja, kemudian orang-orang non muslim masuk ke dalam masjid-masjid ya. Apa sebetulnya tujuannya? Karena apa? Itu adalah tempat ibadah, bukan museum. Beda kalau posisinya itu adalah museum. Maka di sini ulama Malikiyah berpendapat demikian ya. Maka
Beliau juga mengatakan, ya, para ulama ini begitu juga bergabung dalam majelis orang-orang kafir, ya, nggak boleh gitu, ya. Itu upaya yang harus kita bisa cegah. Kemudian dalam ayat ini juga ada sebuah sindiran bahwa ya bisa saja Rasulullah itu adalah orang yang lupa dalam menyampaikan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, dan langsung dibantah, ya. Memang tabiat lupa itu satu hal yang manusiawi, dan Rasulullah juga adalah manusia sehingga mungkin saja terjadi kealpaan. Namun untuk urusan hal-hal yang wajib serta hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i, Allah menjaga Rasulullah SAW, dan beliau tidak pernah mengalami lupa untuk urusan yang satu ini. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau ada orang yang mencoba untuk menjas atau melemahkan bahwa Rasulullah SAW bisa saja salah gitu ya, bisa saja terlupakan bahwa ayat-ayat yang di dalam Al-Quran itu salah dan seterusnya, tentu ini harus kita kuatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaga Rasulullah SAW untuk tidak lupa dalam urusan syariat. Kemudian pendapat yang kita lihat lagi adalah ayat ini sekaligus memberikan pengingatan kepada kita kalau menghina satu agama itu sesungguhnya tidak diperbolehkan dalam ajaran agama manapun. Jadi kita kepada agama lain atau agama lain kepada agama kita itu sesungguhnya juga tidak diperbolehkan. Nah, ini bagian ya yang harus kita jaga strateginya, jangan sampai salah kaprah. Kemudian Al-Quran adalah sebaik-baik pengingat bagi manusia dari segala hal yang dapat menjerumuskan dan dalam kebinasaan sehingga mereka bisa masuk ke dalam neraka jahanam ketika mereka mendustakan Al-Quran. Ibu-ibu, Muslim yang sejati itu adalah orang yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai imamnya menjadikan sunnah Rasulullah SAW jalan hidupnya, ya. Dan Muslim sejati itu bukanlah orang yang terpedaya dengan harapan-harapan semu dan angan-angan kosong. Jadi kalau kita menginginkan diri kita menjadi Muslim sejati, maka berpeganglah kepada Al-Quran dan ikutilah sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan terakhir ibu-ibu, dari ayat ini kita dapati di akhirat kelak, ya, tidak ada tebusan, tidak ada penolong atau tidak ada syafaat yang dapat menolong seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan yang datangnya dari Allah. Maka sebaik-baik pelindung, ini akan kita bahas di ayat selanjutnya, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik pembuat keputusan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkaitan dengan ayat 60 sampai pembahasan ayat 70. Kemudian ibu-ibu lanjut di ayat 71 sampai 73. Ini akan kita bahas terkait keistimewaan beriman kepada Allah dan kehinaan kepada kemusyrikan. Ini lagi-lagi diulang ayatnya untuk memberikan penegasan bahwa siapa saja yang beriman kepada Allah pasti mereka akan mendapatkan kemuliaan. Barang siapa yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka akan mendapatkan azab, ya. Sekali lagi ayat ini diturunkan sebagaimana As-Sidi mengatakan bahwa orang-orang musyrik berkata kepada orang-orang muslim, ikutilah jalan kita dan tinggalkan jalan Muhammad, ya. Silakan ibu baca terjemahannya, bagaimana mereka mengojok-ngojok, ya. Kalau kita mungkin bahasanya seperti sekarang ini kristenisasi, mereka mencoba mempengaruhi, ya, agar agama yang dimiliki oleh seseorang sebagai seorang muslim itu bisa terkontaminasi, ya. Maka turunlah ayat ini, kul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina, ya. Nah, ini pengingat kepada kita bahwasanya katakanlah Muhammad, apakah
kita akan memohon kepada sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita, ya. Dan ini diingatkan oleh para ulama kita agar kita sebagai seorang muslim kita betul-betul mampu menjaga agama kita, akidah kita, jangan sampai kita berpaling dari kebenaran. Karena orang yang berpaling dari kebenaran dan mengarah kepada kebatilan, maka dikatakan padanya bahwa dia telah mundur dan berbalik kembali ke belakang. Jadi bisa saja di masyarakat kita akan kita temui bahwa dia adalah seorang muslim, ya, dia termasuk orang yang awalnya bisa jadi taat beribadah, tetapi ketika mereka menolak kebenaran, mereka menolak sesuatu yang datangnya dari Al-Quran, pada hakikatnya mereka telah mundur ke belakang, ya. Ini prihatin sekali, apalagi ini tugas kita, ya, sebagai seorang ibu, sebagai seorang nenek, gitu ya, bagaimana memberikan pengajaran kepada anak dan cucu kita ke depan agar mereka betul-betul bisa dekat dengan Al-Quran, ya. Ayat ini bertujuan untuk memberikan contoh, ya, yakni barang siapa yang kembali kepada kemusyrikan setelah dia beriman, dia seperti orang gila yang tidak tahu ke arah mana harus melangkah, ya. Jadi sampai diisyaratkan seperti itu, ya. Kemudian Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah mengajak orang-orang tersebut untuk kembali kepada agama yang benar, ya, dan katakan kepada mereka, wahai Muhammad, bahwa petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an adalah sebenar-benar petunjuk. Jalan Islam adalah jalan yang hak dan itulah jalan yang lurus, bukan jalan yang diserukan oleh hawa nafsu. Jadi ada hal yang diingatkan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat disimpulkan bahwa saat kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintahkan, kita perlu melakukan 3 perkara. Apa yang pertama? Ikhlas. Jadi keikhlasan kita dalam menyembah Allah tanpa menyekutukannya itu merupakan syarat mutlak bagi kita agar kita terhindar dari pahala yang kosong, ya, dari amalan yang sia-sia. Jadi ibarat kata nih, keikhlasan dalam menyembah Allah itu merupakan satu hal yang perlu dan asasi sekali dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, menegakkan sholat, ya, menegakkan sholat, dimana saat kita menegakkan sholat ini adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, interaksinya secara langsung. Kalau amalan yang lain ibu-ibu bisa jadi bisa kita sambil, tapi untuk urusan sholat kita tidak bisa menyambi, ya. Kalau zikir kita bisa nyambil, ya, bisa sambil masak, bisa sambil mencuci, bahkan tilawah Al-Quran pun kita bisa dengan cara murojaah, menunaikan ibadah haji, menunaikan puasa, menunaikan zakat, itu bisa sambil melakukan aktivitas yang lain. Tapi ketika sholat tidak ada aktivitas yang bisa kita sambil kecuali hanya kita mintakan seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ibu-ibu, kita beribadah hanya kepada Allah, ya. Jadi 3 perkara ini adalah yang pertama ikhlas, yang kedua menegakkan sholat, ya, dan yang ketiga bertakwa dalam segala kondisi. Ini merupakan barometer, ya, bagi kita apakah kita termasuk orang yang diizinkan oleh Allah untuk menjadi hamba yang bertakwa, atau hanya sekedar kita mengucapkan ingin bertakwa tanpa ada upaya untuk menjadi orang yang bertakwa tersebut. Nah, ibu-ibu, perlu kita pahami, hanya kepada Allah semua makhluk akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat, dan hanya kepada Allah juga semata-mata kita akan dikembalikan. Maka karena memang segala sesuatunya datang dari Allah dan kembali lagi kepada Allah,
Bagaimana mungkin kita sebagai seorang muslim, tentunya sebagai seorang muslim yang sejati, kita tidak mengikuti apa yang diperintahkan dan disyariatkan ya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan, menguasai dan mengatur langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya. Allah lah yang menciptakan itu semua. Maka karena memang semua Allah yang atur, pada prinsip kebenaran, keadilan, dan hikmah itu pasti juga akan Allah berikan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Tidaklah kami ciptakan keduanya melainkan dengan hak, dengan benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ibu-ibu bisa lihat dalam surat Ad-Dukhan ayat 38 sampai 39. Allah penguasa, ya, Allah penguasa secara mutlak dan yang memiliki kontrol penuh dengan kerajaannya. Ya, ibarat kata kita numpang di bumi ini, kita numpang. Karena kita numpang, maka satu waktu ketika pemiliknya meminta agar tumpangannya itu dikembalikan, maka kita harus bersiap. Nah, inilah Allah mengontrol semua apa yang dipinjam oleh manusia, termasuk bumi itu adalah Allah pinjamkan kepada kita. Bagaimana pinjaman yang Allah berikan itu bisa kita amanah untuk mengembalikannya. Nanti ibu-ibu, ketika hari terakhir ditiupkannya sangkakala, ya, qauluhul haq walahul mulk, ya, inilah posisi di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki kemutlakan dalam mengontrol semua apa yang ada di langit dan di bumi, termasuk ketika hari di mana ditiupkannya sangkakala. Semua yang ada di langit maupun di bumi akan mati dan binasa. Bahkan malaikat yang meniupkan trompet pun itu pun akan binasa. Kemudian ditiupkanlah trompet untuk yang kedua kalinya, dan pada saat itulah tiba-tiba semuanya bangkit dan menunggu apa yang akan terjadi pada diri mereka. Tiupan yang pertama untuk mematikan, tiupan yang kedua untuk membangkitkan kembali. Ada di riwayat yang lain ada 3 tiupan, ya, di mana 3 tiupan ini adalah yang pertama itu adalah bukan mematikan tapi menghancurkan terlebih dahulu, ya. Kekuasaan pada hari penghimpunan dan kebangkitan dari kubur saat ditiupnya sangkakala itu juga adalah milik Allah. Mudah ibu, bagi Allah mudah segala sesuatu yang menurut logika kita tidak masuk akal. Inilah yang harus menjadi perhatian buat kita, bagaimana kita beriman kepada hal-hal yang gaib. Ketika mata kita tidak bisa memandangnya, hati kita tidak bisa merasakannya, ya, pikiran kita tidak bisa menjangkaunya, itu kita perlu berhati-hati jangan sampai kita masuk kepada orang yang tidak beriman kepada apa yang telah Allah takdirkan sebagai sesuatu yang gaib. Ya, sesungguhnya Israfil telah memasukkan sangkakala ke mulutnya dan menundukkan keningnya menunggu perintah Allah untuk meniupnya. Sangkakala ditiupkan sebanyak 3 kali. Tiupan pertama adalah tiupan mengejutkan, kedua adalah tiupan mematikan, dan ketiga adalah tiupan untuk membangkitkan manusia, ya, menghadap Tuhan semesta alam. Jadi inilah gambaran-gambaran di mana kita perlu beriman kepada yang gaib. Sebagaimana Ibnu Abbas berkata, maksud dari yang gaib dan yang nyata adalah rahasia dan jelas. Jadi Allah itu pemilik, ya, yang gaib dan yang nyata, ya, yang gaib dan yang nyata, yang rahasia dan yang jelas, itu semuanya adalah milik Allah. Dan Allah mengetahui yang tersembunyi dan tidak tersembunyi. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, hendaknya kita tetap teguh di jalan kebenaran dan menjaga hidayah yang telah Allah titipkan kepada kita setelah mengetahui hakikat kita diciptakan.
Jangan sampai Allah beri kita kesempatan dengan umur yang panjang gitu ya, kita menyia-nyiakan padahal kita sudah berada pada jalan kebenaran Allah dan diberikan hidayah ya, sampai mudah-mudahan kita bisa mencapai husnul khotimah. Kemudian ibu-ibu, petunjuk Allah yang ada dalam Al-Quran merupakan petunjuk yang benar ya. Manakala ada orang yang mencoba untuk mencela apa yang ada dalam Al-Quran ya, mendustakan apa yang ada dalam Al-Quran, pada hakikatnya mereka belum mendapatkan hidayah secara utuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah ibu-ibu, sekalipun dengan mungkin kita membaca Al-Quran dengan terbata-bata ya, mata kita ketika membacanya itu meremelek, itu adalah sebuah hal yang perlu kita syukuri kepada Allah agar kita sampai akhir hayat tetap berpegang teguh kepada Al-Quran. Ibadah yang kita lakukan itu betul-betul hanya ditujukan kepada zat yang memberi manfaat dan yang memberi mudarat, yaitu Allah. Janganlah kita melakukan upaya penyelewengan dalam hal beribadah, karena pada hakikatnya hanya Allah lah yang perlu kita sembah. Kemudian ibu-ibu, kun fayakun di dalam ayat ini memberikan pesan hanya Allah lah yang memiliki proses, baik itu proses penciptaan, proses hisab, sampai pada proses dibangkitkan kembali. Jadi kita perlu mewaspadai di dalam kehidupan keimanan kita ya, pada saat kita diminta untuk beriman kepada hal yang gaib. Karena beberapa waktu lalu ya, pernah kita mendengar sebuah statement dari seorang tokoh yang dia sebagai seorang muslim dan tidak mengakui bahwa perlu mengimani adanya alam barzah gitu. Na'udzubillah min dzalik, padahal ini jelas-jelas bagian dari hal yang perlu kita imani. Kemudian di dalam ayat-ayat ini ya, kita diingatkan untuk beriman juga kepada malaikat, salah satu bab yang memang diminta untuk kita mengimaninya. Nah, ibu-ibu, kira-kira itulah ayat yang berbicara sampai ayat 73. Adapun ayat 74 sampai 79 ini menceritakan tentang dialog antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya, dengan bapaknya Azar, dan sebab-sebab keluarganya itu meninggalkan kemusyrikan ya. Jadi bagaimana kisah ini memberikan pesan kepada kita ya, bahwa dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar ya, apa yang dikatakan Azar ini, attakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Jadi saat Nabiullah Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam keadaan yang sesat. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Nah, ini nanti kita dapati sebuah perjalanan bagaimana Nabiullah Ibrahim mencari sesuatu yang hak, mencari sesuatu yang pasti, yang dia yakini dia itu adalah sang pencipta alam semesta, dan dia adalah yang patut disembah dan tidak ada lagi yang diragukan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin ya. Di dalam akhir surat Al-An'am ayat 79 ini Nabiullah Ibrahim memasrahkan dirinya. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalaulah Nabiullah mengisahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang Nabiullah bagaimana upayanya untuk menjaga hidayah yang Allah sudah titipkan kepadanya,
bahkan juga mengingatkan orang terdekatnya yaitu ayahnya Azar. Ini juga merupakan pesan ya yang perlu kita ingat, karena pada hakikatnya ketika kita melupakan kerja-kerja kita untuk beribadah kepada Allah, maka pada saat yang bersamaan kita pun akan melupakan aktivitas beribadah yang sesungguhnya di hadapan Allah. Karena tidak menutup kemungkinan ibu-ibu, banyak mereka yang mengaku muslim, mereka beribadah, tetapi di satu sisi yang lain mereka masih menyembah kepada selain Allah. Wallahu a'lam. Ya ibu-ibu, seperti yang tadi tersampaikan bahwa ayat 74 sampai 79 ini adalah dialog antara Nabi Ibrahim dengan bapaknya atau ayahnya Azar, dan ayat-ayat ini juga menceritakan tentang sebab-sebab ketika seseorang itu meninggalkan kemusyrikan. Kita baca, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam keadaan kesesatan yang nyata. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Kemudian dia melihat matahari terbit, dan dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh aku berlepas dari apa yang kamu persekutukan. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi dalam ayat ini secara spesifik ingin memberikan penegasan terkait bagaimana Nabiullah Ibrahim mengingatkan ayahanda beliau, ya, ayahandanya untuk terbebas dari segala bentuk kemusyrikan. Ya, tidak ada petunjuk yang benar menuju jalan yang lurus ditempuhnya, bahkan mereka dalam keadaan yang bingung, dalam keadaan yang bodoh, ya, pada saat mereka masih tetap menyembah berhala. Adakah kesesatan yang lebih nyata daripada menyembah berhala? Ya, ini diingatkan oleh Nabiullah Ibrahim kepada ayahnya Azar dan kaumnya, ya, karena penyembahan pada berhala yang terbuat dari batu, yang terbuat dari kayu, dari pepohonan, itu pada hakikatnya akan membuat orang-orang yang menyembah berhala itu sendiri masuk ke dalam kesesatan yang nyata. Ya, sampai-sampai dalam surat As-Saffat ayat 95 sampai 96, Nabiullah Ibrahim mengingatkan kepada ayahnya. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu, dan apa yang kamu perbuat itu. Jadi posisi kita, ya, posisi Nabiullah Ibrahim dalam hal ini manusia, itu pada hakikatnya lebih mulia, ya, dibandingkan berhala-berhala yang mereka buat, dan tentu saja mereka berakal sementara berhala-berhala itu tidak memiliki akal, apalagi memang terbuat dari benda mati, ya. Maka di sini dikatakan makna dari kata ad-dhalalul mubin adalah menyimpang dari jalan yang lurus, ya. Mereka diberikan akal tapi mereka tidak bisa menggunakannya secara lurus. Sebagaimana kami perlihatkan kata Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim akan kesesatan ayahnya dan kaumnya dalam menyembah berhala maupun patung. Kami memperlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan yang ada di langit dan yang ada di bumi, yaitu penciptaan keduanya beserta isinya berupa sistem pengaturan yang hebat dan penciptaan-penciptaan yang menakjubkan. Jadi ibu-ibu, di dalam ayat ini Allah memberikan isyarat kepada kita bahwa di samping Nabiullah Ibrahim memberikan pengingatan kepada orang tuanya dan kaumnya, ya, di satu sisi yang lain
Nabiullah diperlihatkan akan keteguhan hatinya dalam mencari hakikat Tuhan yang sesungguhnya. Ya, makanya diceritakan dia melihat bintang, dia melihat bulan, dia melihat matahari, tapi karena semuanya itu adalah tenggelam, dia berlepas diri. Maka di dalam akhir ayat surat ini, di akhir ayat 79, Nabiullah Ibrahim berkata, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ya, pada hakikatnya pokoknya aku berserah diri deh, karena sesungguhnya yang tenggelam-tenggelam itu, yang hilang-hilang itu pada hakikatnya bukan menjadi Tuhan. Pokoknya aku menjadi orang yang pertama kali untuk berserah diri kepada Allah. Masya Allah, ini merupakan pengingat kepada kelurusan fitrah yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim, karena pada hakikatnya dia sudah memiliki hidayah dan bagaimana dia menjaga hidayah itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberitahu Ibrahim, membukakannya hidayah, memberinya taufik, menuntunnya kepada satu yang dapat melapangkan hati, meluruskan pandangan, menunjukkan jalan yang jelas agar menjadi orang yang memiliki keyakinan kuat, ya, dan tidak berpatokan kepada berhala. Jadi tidak menyembah kepada berhala tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat inilah dapat kita ambil pelajaran yang sangat luar biasa. Ya, yang pertama ada beberapa dialog yang terjadi di dalam ayat ini, ya, yaitu dialog Ibrahim dengan ayahnya, ya. Menunjukkan bahwa wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong sedikit pun. Jadi ini terjadi dialog antara Nabiullah dengan ayahnya, yaitu Azar. Ya, argumen-argumen ini untuk mengukuhkan, ya, kondisi Nabiullah Ibrahim juga menjadi pengingat kepada ayahnya dan kaumnya. Yang kedua, dialognya itu adalah dialog Ibrahim dengan kaumnya, ya. Falamma janna alaihil lail. Ya, ini posisinya ketika dia mendapatkan janna alaihil lail, bintang-bintang gitu ya. Kemudian dialog Ibrahim dengan raja pada masa itu, ya. Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan, dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Dialog yang keempat itu adalah dialog Nabi Ibrahim dengan orang-orang kafir, ya, dalam bentuk sikap, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya, maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping kecuali yang besar induknya, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim, ya, baik dalam dialognya kepada ayahnya, kepada kaumnya, dan seterusnya, ini semua menunjukkan kemampuan Nabi Ibrahim dalam melakukan negosiasi, dalam berdialog. Jadi memang kalau ibu-ibu pahami, Nabiullah Ibrahim itu qudwah luar biasa, ya, menjadi teladan bagi kita semua, ya. Tentu saja ini merupakan kakek moyang dari Rasulullah SAW. Beliau mempunyai kemampuan dan kepiawaian dalam berdialog, berdiskusi, dalam menghadirkan argumen yang dapat menaklukkan lawan bicara dan memperkuat maksud pembicaraannya dengan alasan yang jelas. Jadi bukan abal-abal, tetapi memang betul-betul diperhatikan setiap pembicaraannya dan kepada siapa dia berbicara. Nabiullah Ibrahim adalah orang yang hebat, ya, dalam masalah dialog ini. Dia mampu menunjukkan kesalahan seseorang dalam melakukan peribadahan, termasuk ketika ada yang mengajarkan beribadah kepada bintang, kepada bulan, kepada matahari, tapi dia melihat bahwa apa yang ada pada bintang, bulan, matahari itu sesuatu yang tenggelam, dan pencipta langit dan bumi ini tidak mungkin hilang atau tidak mungkin tenggelam, ya. Nah, intinya Nabiullah Ibrahim bukan orang yang hanya sekedar mengamati bukti ketuhanan, namun pada hakikatnya akidah yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim itu memang sudah mengakar kuat dalam hatinya,
ya, melalui fitrah, melalui ilham, melalui petunjuk, ya, dan akal serta panca inderanya. La illam yahdini rabbi, itulah kata beliau, jika Tuhanku tidak menetapkan di atas jalan hidayah, artinya pencaharian tentang ketuhanan ini tetap di apa istilahnya, dilindungi oleh Allah, karena pada hakikatnya Nabiullah Ibrahim telah mendapatkan hidayah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam menjelaskan hal ini kita dapati bahwa sangat besar peran Nabiullah Ibrahim memberikan penjelasan kepada kaumnya untuk mereka betul-betul beribadah hanya kepada Allah. Kaumnya Nabi Ibrahim itu sebetulnya bukan orang yang bodoh-bodoh banget gitu ya. Mereka tahu bahwa berhala-berhala yang mereka buat itu atau berhala-berhala yang mereka sembah itu adalah nggak bisa dengar, nggak bisa berbuat apapun gitu ya. Tapi ini kerangkanya adalah taat atau mengikuti ajaran nenek moyang. Nah, hati-hati ibu-ibu, ini pun bisa jadi terjadi di negeri kita. Ada orang yang mempunyai kebiasaan dikarenakan kebiasaan dari keturunannya yang sebelumnya gitu ya. Inilah yang disebut dengan ritual adat nenek moyang yang terdahulu. Maka berhati-hati jika itu adalah sesuatu yang melanggar dari akidah, sebaiknya kita mohon ampun kepada Allah dan kita jauhi sejauh-jauhnya. Karena apa? Kebiasaan orang-orang Arab juga, mereka itu kebanyakan taklid buta terhadap nenek moyangnya. Ya, salah satu contohnya ibu-ibu ya, waktu kami masih belajar di Mesir, orang-orang Mesir itu sampai hari ini masih punya kebiasaan berkurban justru sebelum melaksanakan sholat Id. Jadi darah-darah hewan kurban itu kemudian mereka tempelkan di dinding-dinding rumah supaya rumah mereka itu terbebas dari malapetaka. Ini kan cukup menakutkan ya, masih terbawa dengan akidah yang menyimpang, padahal mereka melakukan sholat, mereka berpuasa, mereka berzakat ya. Ini pengingat buat kita. Sementara orang beriman wajib sebetulnya menentang dalam bentuk penyembahan apapun kecuali hanya kepada Allah. Nah, itulah prinsip bahwa pengingatan dari Nabiullah Ibrahim kepada ayahnya sekaligus pengingat untuk kita semua. Seluruh penciptaan menunjukkan adanya penciptaan dan kekuasaannya, karena semua makhluk bersifat muhdats. Muhdats itu artinya baru ya, dan tidak pasti. Makhluk itu sesuatu yang tidak pasti. Kadang dia pelin-pelan, kadang dia hidup, kadang dia mati. Bukan berarti satu orang mati kemudian hidup, hidup kemudian mati, bukan. Tapi ada masanya, relatif kehidupannya. Namun sang pemilik makhluk ya, sang pemilik jagat raya inilah yang mengeksekusikan ya ke arah mana manusia itu akan berjalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mudah-mudahan kita diberikan ganjaran oleh Allah, diberikan kemudahan untuk bisa senantiasa menjaga hidayah ini. Ayat terakhir ibu-ibu yaitu ayat 80 sampai 83. Ini kondisi di mana dialog Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Jadi di ayat ini diperjelas tentang bagaimana Nabiullah Ibrahim memiliki kepiawaian ya dalam berkomunikasi dengan kaumnya. Luar biasa ya, kita mendapati pemanfaatan, kemudian mendapati kebijakan gitu ya, kebijaksanaan yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim saat dia melakukan dakwah kepada kaumnya. Sebab turunnya ayat ini yang perlu dipahami dari Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Bakar bin Sawadah, dia mengatakan bahwa seorang laki-laki dari pihak musuh menyerang kaum muslimin, lalu dia membunuh seorang muslim, kemudian membunuh seorang yang lainnya lagi. Lalu dia berkata, apakah Islam masih bisa menerimaku setelah semua perbuatan yang kulakukan ini? Rasulullah SAW bersabda, ya. Laki-laki itu menunggang kudanya,
dan lari masuk ke dalam golongannya. Lalu ia menyerang sahabat-sahabatnya sendiri dan membunuhnya satu demi satu. Kemudian dia pun terbunuh. Bakar bin Sawadah mengatakan bahwa kemudian para sahabat meriwayatkan bahwa kisah ini menjadi sebab turunnya ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, ya. Nah, ini ayat yang terakhir untuk episode ini akan kita bahas. Bagaimana Nabiullah Ibrahim didebat oleh kaumnya dalam hal prinsip ketauhidan. Ketika dia mencoba menegaskan prinsip tauhid itu kepada mereka dengan dalil yang kuat gitu ya, dengan kapasitas logika yang luar biasa ya, untuk mereka bisa menyembah Allah dan Rasulnya, mereka membantah Ibrahim dengan syubhat-syubhat dalam kemusyrikannya. Jadi justru sesuatu yang hak disampaikan kemudian dibantah dengan syubhat-syubhatnya. Mungkin seperti hari ini berbicara tentang masalah jilbab gitu ya, lah nggak usah pakai jilbab itu kan untuk orang Arab aja, misalnya seperti itu adalah syubhat-syubhat yang dilontarkan. Makanya kita perlu berhati-hati kemana kita bisa berpijak kepada para ulama-ulama ini. Jadi pada hakikatnya kaumnya Nabiullah Ibrahim seperti yang tadi sudah kita simak, mereka itu sebetulnya paham bahwa saat mereka beribadah atau menyembah berhala-berhala itu tidak ada manfaatnya, tapi lagi-lagi berbicara kepada hanya mengikuti kebiasaan nenek moyang. Inilah yang mereka kehendaki. Akhirnya mereka mencoba mencari-cari alasan agar apa yang mereka kerjakan itu seolah-olah menjadi benar, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nabiullah Ibrahim, Tuhan-tuhan kalian yang kalian sembah itu tidak memberi pengaruh, ya. Dan aku, kata Nabiullah Ibrahim, tidak akan pernah takut dengan berhala-berhala atau Tuhan-Tuhanmu, karena mereka, Tuhan-Tuhanmu itu tidak bergerak, Tuhan-Tuhanmu itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mendengar, tidak bisa menolong. Apa yang bisa diandalkan? Ya seolah-olah seperti itu, ibu-ibu, ya. Makanya Nabiullah Ibrahim tidak pernah merasa takut. Mengapa aku takut, kata beliau, ya, pada berhala-berhala yang kalian sembah, sedangkan kalian tidak takut dengan kemusyrikan yang kalian yang tidak berdasarkan kepada hujah, ya, jelas-jelas bahwa itu adalah wahyu Allah. Ya, makanya di sini diingatkan bahwa kepada kaumnya Nabiullah Ibrahim bahwasanya kalau mereka mengancam, pada hakikatnya Nabiullah Ibrahim tidak takut dengan ancaman tersebut, ya, dan bahkan seharusnya mereka lah yang harusnya takut dengan apa yang mereka lakukan dari penyembahan kepada berhala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan Nabiullah Ibrahim berbagai macam hujah yang dapat menundukkan kaumnya. Jadi dibantah lagi oleh Nabiullah Ibrahim, dibantah lagi dengan Nabiullah Ibrahim. Kenapa? Karena memang kaumnya ini adalah kaum yang senang berdebat, ya, senang dengan dialog-dialog gitu ya, senang dengan argumen-argumen. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pegangan senjata kepada Nabiullah Ibrahim dengan memiliki hujah yang dapat membatalkan kesangsian mereka terhadap agama yang dibawa ini, ya. Apalagi ketika mereka menakut-nakuti Nabiullah Ibrahim terhadap berhala-berhala yang mereka sembah itu. Maka Ibrahim mengatakan, aku sama sekali tidak takut, karena rasa takut hanya aku tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berhala itu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan mudorot, ya. Yang ada justru mudorot yang lebih besar, ya. Adapun musibah yang menimpa manusia pada hakikatnya kalau kita lihat dalam kondisi sekarang ini bisa jadi akibat dari dosanya, sehingga dia dibalas atas perbuatannya sendiri, dan bisa jadi sebagai ujian serta cobaan melalui kesulitan di dunia, sehingga bisa diketahui siapakah yang sabar dalam menghadapi cobaan dan tetap teguh dalam keimanannya di saat kesulitan. Bisa juga agar sebagian orang-orang yang zalim saling menguasai satu sama lain, sehingga kezaliman mereka menjadi sebab kebinasaan mereka sendiri. Jadi ibu-ibu, kejadian pandemi seperti sekarang ini juga perlu kita ambil hikmahnya, ya. Bisa jadi Allah menguji kita untuk mengukur kadar keimanan kita,
ya. Adakah di antara kita yang betul-betul punya keyakinan penuh kepada Allah, atau setengah-setengah, atau memang tidak pernah lagi memiliki keyakinan yang utuh kepada Allah, ya. Maka ini gambaran bagi kita. Adapun kewajiban yang dilakukan oleh para nabi dalam berdakwah dengan tujuan untuk memperkuat tauhid dan membatalkan syirik, bukan menjadi sebab turunnya siksaan. Pada prinsipnya Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menjadi pengingat. Adapun manusia itu mau mengingat atau tidak, itu kembalinya kepada manusia itu sendiri, ya. Ada jalan ikhtiar yang sudah diberikan oleh Allah kepada manusia. Dialog dan perdebatan adalah satu hal yang baik jika tujuannya untuk meneguhkan agama yang benar. Jadi pada hakikatnya dialog yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim kepada kaumnya itu baik, karena untuk menunjukkan celah-celah di mana kesalahan yang kaumnya itu lakukan, ya. Tapi dia bisa menjadi tercela jika tujuannya untuk hal yang batil. Makanya di sini kita dapati ada orang-orang yang saling berdebat, dan debatnya itu bisa mencapai debat kusir yang gak ada habisnya gitu, karena intinya untuk saling menjatuhkan. Nah, dari sinilah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diharapkan kita sebagai seorang mukmin, ya, kita betul-betul menjadi mukmin yang bertauhid, di mana mereka akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, hidup mereka akan diberikan keamanan, ya, jiwa mereka akan menjadi tenang, berbeda dengan orang-orang musyrik. Ya, sekalipun mereka senang dengan berbantah-bantahan seolah-olah mereka benar, tapi jiwa mereka akan senantiasa berada dalam kegelisahan. Inilah catatan yang terpenting bagi kita. Tetaplah kita menjadi mukmin yang sejati. Dengan sejatinya mukmin kita, insya Allah kita akan senantiasa selalu bahagia, selalu merasa aman, selalu merasa ridho dengan ketetapan yang Allah titipkan kepada kita, selama kita mencoba menjaga hidayah, menjalankan syariat yang telah Allah tetapkan. Itu saja ibu-ibu, semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada ibu-ibu semua. Tidak lupa saya selalu mendoakan untuk ibu-ibu semua senantiasa dalam keadaan terjaga hidayahnya, terjaga kesehatannya, terlindungi sama keluarganya, dan insya Allah kita semua selalu dikuatkan oleh Allah dalam menghadapi setiap ujian. Mudah-mudahan di lain waktu kita bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.